Salam Bapak Ibu, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita telah masuk dalam hari Paskah, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus hidup kita dari dosa-dosa kita. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab di dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalau saya bacakan kepada Bapak Ibu, mungkin terlalu panjang ayatnya, Bapak Ibu bisa membacakannya dimanapun Bapak Ibu berada. Kitab Ibrani ini dituliskan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma yang sedang mengalami kemunduran iman karena mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami yang namanya keputusasaan dan ajaran-ajaran sesat. Iman mereka sudah mulai mundur di dalam Tuhan, sehingga mereka mencari jalan lain untuk bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Apa sih tentang salib? Salib adalah hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang melebihi kejahatan orang lain. Dan hukuman salib adalah hukuman yang paling hina, hukuman yang paling menyakitkan, hukuman yang paling rendah. Karena di dalam hukuman salib ada penderitaan, kesengsaraan yang melebihi dari hukuman-hukuman yang lain. Oleh sebab itu, saya memberikan kita beberapa poin dalam jalan salib ini. Yang pertama, jalan salib adalah jalan di mana Tuhan Yesus menaklukkan dunia. Di ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dunia semakin jahat, dunia semakin buruk, dan dunia semakin kacau. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menghancurkan dunia yang sedang hancur. Karena manusia telah ditaklukkan oleh dunia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menaklukkan dunia supaya manusia tidak hidup di dalam dosa-dosa mereka. Yang keduanya, jalan salib adalah jalan menuju kemuliaan. Di ayat yang ke-9 di situ dikatakan, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dia mahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Yesus dianggap lebih rendah daripada malaikat. Kenapa? Karena Yesus mengalami penderitaan, bahkan mati selama 3 hari 3 malam untuk menebus hidup Bapak Ibu Saudara dan dosa-dosa saya. Penderitaan kita telah ditanggung, ya. Kesengsaraan kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya kita diberikan kemuliaan di dalam kasih karunia Tuhan. Jalan salib adalah jalan keselamatan di ayatnya yang ke-10. Dalam penderitaan Tuhan Yesus, dia dianggap tidak sempurna. Di situ ada kata menyempurnakan Yesus. Bukan berarti Yesus belum sempurna. Bukan berarti Yesus tidak sempurna. Memang Yesus sudah sempurna. Namun yang disempurnakan adalah karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan karya keselamatan itu telah sempurna ketika Tuhan Yesus menaklukkan dunia, supaya kita tidak dihukum karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Yang berikutnya adalah poin yang keempat, jalan salib adalah jalan yang mengangkat status kita menjadi saudaranya. Itu di ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yesus adalah Raja yang agung. Yesus adalah Raja yang mulia. Yesus adalah Raja yang kudus, yang suci. Tapi dia tidak malu menganggap kita sebagai saudaranya. Emangnya kita siapa, Bapak Ibu Saudara? Sehingga Yesus mengangkat kita sebagai saudaranya. Pengangkatan kita sebagai saudaranya adalah sebuah penghargaan yang paling besar. Kita diberikan gelar baru sebagai saudara Tuhan Yesus. Artinya hati kita, hidup kita diketahui oleh Tuhan Yesus karena kita lebih dekat daripada orang lain. Kita bukan hanya dekat dengan Tuhan Yesus, melekat
Apapun pergumulan kita, pergumulan ekonomi Tuhan tahu, pergumulan keluarga Tuhan tahu, bahkan denyut jantung kita pun Dia tahu. Oleh sebab itu, biarlah kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya di sepanjang kehidupan kita. Poin yang kelima di dalam jalan salib adalah Allah menebus kita, Yesus menebus kita dari kuasa maut, dari kuasa iblis. Yang menjadi pertanyaannya, jika Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis, kenapa masih ada iblis sampai sekarang? Memang Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis. Tapi iblis masih berkuasa kepada orang yang tidak percaya. Namun kepada kita yang percaya, kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, iblis tidak akan berkuasa atas kita. Malah iblis takluk atas kuasa Tuhan yang menyertai kita. Hukuman maut sedang dan berada di depan kita. Namun Tuhan Yesus mengambil alih semuanya. Itu supaya kita dibenarkan, supaya kita dibebaskan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jalan salib adalah jalan di mana Tuhan Yesus menjadi imam buat kita. Kita tahu dalam perjanjian lama bahwa fungsi imam itu adalah sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan. Jika ada orang yang melakukan kesalahan, dia pergi kepada imam untuk menghapus segala dosanya dengan membawa korban penghapus dosa, yaitu domba. Namun dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia menjadi korban untuk menghapus dosa-dosa kita. Darahnya tercurah, hidupnya Dia berikan, nyawanya Dia berikan untuk menghapus dosa kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jalan salib itu adalah sebagai jalan penderitaan yang telah dilalui oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang harus menderita, seharusnya kita yang harus sengsara. Namun Tuhan Yesus telah mengambil alih itu semuanya. Dia tanggung semuanya, hanya karena kasih-Nya kepada kita semuanya. Kita telah masuk dalam perayaan Hari Paskah. Dan oleh sebab itu, perayaan Hari Paskah bukan hanya pada saat bulan-bulan April. Namun perayaan Hari Paskah yang sesungguhnya adalah setiap hari ketika kita menghayati akan kasih karunia Tuhan, menghayati akan pengorbanan Tuhan, dan kita implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita terapkan kepada orang lain, dan kita menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Oleh sebab itu, ada keajaiban yang dahsyat yang terjadi di atas kayu salib. Ada keajaiban yang hebat yang terjadi di jalan salib. Yang pertama adalah Yesus dihukum supaya kita diampuni. Seharusnya kita yang dihukum, namun Yesus mengambil alih hukuman kita supaya kita diampuni. Yang keduanya, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yesus dijadikan dosa oleh dosa-dosa kita, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yang keempat, Yesus mengalami kematian bagi kita, supaya kita menerima kehidupannya. Yang kelima, Yesus mengalami kemiskinan kita, supaya kita menikmati kelimpahan di dalam kasih karunia-Nya. Yang keenam, Yesus menanggung rasa malu kita, supaya kita menerima kemuliaan-Nya. Yang ketujuh, Yesus menanggung ketertolakan kita, supaya kita diterima oleh Bapa di surga. Yang kedelapan, Yesus
menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini, dalam perayaan Paskah kita harus merenungkan, mengingat kembali akan kasih karunia pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita patut bersyukur kita telah ditebus, kita telah menjadi anak-anak Tuhan, dan kita menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendahului kita. Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kita supaya kita bisa ketemu Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.